Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang di channel YouTube kita di segmen Sapa Alumni. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol asik bareng dengan salah satu alumni inspiratif dari UKM Mahasiswa Wirausaha Universitas Brawijaya. Dan FYI nih guys, ternyata beliau ini tuh dulu menjadi anggota di batch pertama MW. Bisa dibilang sesepuh MW nih ya. Nah, maka dari itu, yuk kita kenalan lebih lanjut dengan beliau ini. Mari kita sambut Kak Galuh Pandu. Halo Kak. Halo. Hai. Oke Kak, how do you feel nih Kak buat sesi sharing hari ini? Mungkin kakaknya lagi hectic di weekend ini atau mungkin lagi santai-santai aja nih. Ya, aku di minggu-minggu terakhir ini lagi hektik karena alhamdulillah naik posisi jadi news anchor. Jadi jam kerjanya nambah dari pagi, dini hari sampai malam kadang, terus besoknya berangkat pagi lagi gitu. Tapi gak apa-apa, aku senang banget bisa diajak lagi sama teman-teman MW. Dulu aku juga part of mahasiswa wirausaha, terus ketemu sama kalian. Aku senang banget. Terima kasih udah approach aku lagi. Oke, mungkin bagi yang belum tahu kakak nih, boleh nggak sih Kak, Kak Galuh perkenalkan diri mulai dari kesibukan sekarang, dulu di UB jurusan apa juga dan kesibukan lainnya, boleh Kak? Ya, hai teman-teman. Salam kenal. Nama aku Galuh Pandu Larasati. Teman-teman bisa panggil aku Galuh. Aku angkatan berapa ya? Kasih tahu nggak ya? Kelihatan tua ya, nanti kalau Tahu dikasih nggak tahu. nih? Angkatan 2013. Oke, aku 2013. Oke. Terus dulu masuk di MW itu di networking department. Nah, di situ Hmm, kerjanya adalah menjaring networking, menjaring jaringan, dan bertemu dengan banyak orang untuk membangun koneksi untuk masalah usaha. Terus di Universitas Brawijaya aku di divisi jurusan ilmu komunikasi. oke, wow, ternyata anak Ilkom ya guys. Nah, misal nih Betul. Kak, kalau agak iya. Nah, misalnya Kak, kalau agak flashback sedikit, ada nggak sih Kak pengalaman yang paling berkesan selama Kakak dulu bergabung di UKM MW? Mungkin dapat relasi yang awet sampai sekarang, atau mungkin ada bisnis sampingan, atau mungkin dulu Kakak pernah dapat pacar nih sama anak MW juga. Cinlok gitu ya, sama sesama anak KKN gitu ya. Iya, Enggak, iya. jadi dulu memutuskan untuk bergabung dengan mahasiswa wirausaha adalah karena dulu aku mencoba untuk bisnis kecil-kecilan. Banyak banget bisnis yang dulu aku jalani dan aku berharap bisa mendapatkan koneksi, mendapatkan ilmu untuk mengembangkan bisnis yang sedang aku jalani waktu itu. Bisnisnya apa? Mulai dari bisnis jualan sepatu pernah, jualan ilustrasi pernah, jualan baju pernah. Jadi segala sesuatu yang bisa dijual dijual deh pokoknya gitu. Jadi nggak punya ilmu tertentu yang bisa membuat entah itu model bisnis dan membuat bagaimana sebuah usaha atau yang kita jual itu menjadi sebuah model bisnis yang bagus, ada sistemnya, ada finansialnya yang sudah terstruktur dan lain sebagainya itu belum ada gitu. Jadi akhirnya memutuskan bergabung dengan MW. Jadi pengalaman yang paling seru di MW adalah waktu itu ada camp yang ngumpul dengan semua anggota mahasiswa wirausaha dan di situ diajari cara membuat bisnis model. Nah, dari situ akhirnya punya bayangan. Jadi untuk membangun sebuah bisnis itu ada caranya, ada sistemnya, Mm-mm. ada bisnis modelnya. Jadi nggak asal dijalani dan dijual aja gitu. Terus yang jadi hal yang kalau tadi disebut dengan ciplok nggak ada ya, nggak ada yang ciplok-ciplok itu, nggak ada yang punya pacar dari MW, tapi punya jejaring, punya koneksi, punya teman-teman yang sampai sekarang masih komunikasi ada. Oke, berarti banyak banget ya Kak benefitnya dulu join MW bisa bangun bisnis, terus juga dapat relasi juga yang awet sampai sekarang. Nah, sangat menarik sekali dan mungkin karena kita udah kenal nih sama Kakak, aku mau nanya nih Kak lebih dalam tentang karir Kakak sekarang. Nah, tadi sempat dimention naik jabatan ya Kak dari menjadi news anchor. Nah, Wow. mungkin bisa lebih tahu nih seputar menjadi presenter, MC dan kesibukan Kakak sekarang.
Ya, jadi dulu waktu mahasiswa, aku adalah mahasiswa ilmu komunikasi dan sudah memiliki ketertarikan di dunia public speaking sejak aku kecil. Dari SMA, aku udah ikut ekskul broadcasting, udah terbiasa untuk belajar public speaking, ngomong di depan umum, terus ikut lomba-lomba news anchor, news presenter dari SMA. Waktu SMA juga udah terbiasa untuk membawakan sebuah acara jadi Master of Ceremony di acara-acara sekolah, acara-acara SMA, acara pensi gitu, udah terlatih dari situ. Nah, waktu masuk kuliah itu karena ya namanya anak kuliah ya, kita kan banyak kebutuhan, bukan cuma untuk membayar UKT, bukan cuma untuk jajan gitu ya, tapi untuk ngeprint tugas, untuk punya gaya hidup, itu kan kita butuh, butuh banyak uang. Sementara waktu itu sebagai mahasiswa kan kita nggak bisa kerja yang bisa digaji oleh sebuah kantor gitu. Jadi cara tercepatnya adalah ya udah bisnis aja gitu. Makanya akhirnya Iya. join ke MW, pengen jaring koneksi, pengen dapat ilmu untuk berbisnis. Nah, dari bisnis ini sambil menjalani hobi aku sebagai seorang master of ceremony, sebagai seorang public speaker gitu. Jadi dulu sering banget sama MW, kan MW banyak program kerja. Jadi karena Bener, teman-teman di sekitar aku udah tahu kalau aku punya kemampuan public speaking, setiap kali ada dipanggil acara jadi MC. pasti dipanggil jadi MC. Yang jelas Iya, bukan profesional ya, karena waktu itu sifatnya iya. adalah barter, dibayar nasi kotak, dibayar ucapan terima kasih, dibayar 4M ya. Makasih Mbak, maaf merepotkan gitu-gitu. Tapi itu nggak apa-apa, itu Bener. adalah sebuah proses gitu ya untuk membuat jam terbang, kemudian mengumpulkan portofolio dan lain sebagainya. Apalagi waktu itu MW itu punya acara. Nah, ini salah satu hal yang masih aku ingat banget. MW ngadain acara nasional. Ada beberapa orang MW waktu itu, ada 4 orang. Ada dari ND, ada dari HRD kalau nggak salah. Intinya mereka nge-create sebuah event yang mendatangkan narasumber-narasumber di tingkat nasional. Hmm. Nah, yang aku ingat waktu itu mendatangkan Sandiaga Uno. Nama eventnya Oh adalah iya. event bukan seminar, yaitu out of the box sih. Kalau orang-orang ngomongnya kan seminar-seminar, workshop dan sebagainya, tapi event itu adalah namanya bukan seminar gitu. Jadi dibawa lebih ringan, lebih light, lebih menyenangkan, lebih cheerful gitu. Nah, Galuh dilibatkan sebagai MC di situ. Itu salah satu hal yang menjadi batu loncatan Galuh juga untuk punya portofolio yang bagus di tingkat nasional dengan narasumber nasional. Jadi Galuh banyak belajar, banyak mendapatkan portofolio dari MW juga gitu, karena banyak proker-proker yang melibatkan Galuh sebagai Master of Ceremony gitu. Nah, perjalanan karirnya akhirnya berkembang dari kuliah itu, kemudian sempat bergabung dengan Duta Wisata di Kota Batu. Kemudian di situ banyak belajar tentang personality, belajar tentang membawa diri, body language, dan banyak hal yang ditempa di Duta Wisata itu. Setelah itu, Galuh join di TV lokal. Waktu itu posisinya masih kuliah Iya, semester iya. akhir. Akhirnya join di TV lokal sebagai presenter di TV lokal. Ya sudahlah, di situ akhirnya banyak hal yang dipelajari. Kemudian memang ada keinginan untuk ke nasional, pengen ke Jakarta untuk memperluas koneksi, mengembangkan diri, mengembangkan skill gitu. Akhirnya baru akhir tahun, singkat cerita ya, akhir tahun 2022 Galuh join di salah satu TV swasta. Habis itu dalam kurun waktu 1,5 tahun, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk naik dari reporter menjadi news anchor. Oh. Singkat cerita perjalanannya seperti itu. Wow, bener-bener keren banget ya guys. Emang dalam memulai karir itu pasti nggak selalu mulus gitu nggak sih Kak? Kayak mungkin Betul. awalnya nggak sesuai ekspektasi, tapi lama-lama juga perlahan bakalan kecapai goalsnya. Oke, karena tadi kita udah ngobrol panjang lebar dengan Kak Galuh. Nggak kerasa nih waktu kita udah mau habis aja. Sayang banget. Tapi sebelum itu, boleh nggak sih Kak Galuh untuk menyampaikan closing statement-nya bagi teman-teman yang nonton pada sesi kali ini? Temukan sesuatu yang kalian cintai. Di saat kita mencintai pekerjaan kita nggak akan merasa lelah dengan apa yang kita kerjakan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita masih kuat melakukan, tapi tubuh kita udah lelah. Itulah kekuatan dari cinta. Jadi
temukan sesuatu yang kalian cintai saat mengerjakannya, dan kalau bisa itu menghasilkan, juga berdampak untuk banyak orang. Nikmati prosesnya, dan konsisten untuk menjalaninya, tetap enjoy, happy, dan temukan titik ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Dan Tuhan selalu tepat waktu.